Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mereview jurnal mengenai peledakan. Untuk jurnal yang kami ambil berjudul Kajian Teknis Pengontrolan Ground Vibration Level pada Operasi Peledakan Bedrock Sorowako East dan West Area PT Vale Indonesia Tbk, Sorowako Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Denara Melaristanti dengan NIM akhir 1003. Perkenalkan, saya Tasya Eka Kirana dengan NIM akhir 1009. Saya di sini Salva Renza dengan NIM akhir 17. Selanjutnya ada Arzanova Java dengan NIM akhir 23 dan juga dua teman saya yang lain ada Alfian Farhan dan juga Bentang Karunia Agung. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Mustaqim dengan NIM akhir 1027. Selanjutnya latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk latar belakang pada jurnal ini, jadi penelitian ini dilakukan di Sorowako, di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan area penambangan biji nikel dengan 4 daerah utama. Yang pertama ada di Sorowako West atau Sarawako Timur, lalu di Sarawako S atau Sarawako Barat, di PTA, dan di Bahodopi. Untuk perbedaan jenis batuan pada lapisan bedrock, menyebabkan pembagian wilayah tersebut dengan metode quarry digunakan untuk menambang batuan dan kemudian dimanfaatkan bersama slag dan reject untuk pembangunan dike, disposal, dan manhole road. Untuk pembongkaran lapisan bedrock dilakukan melalui pengeboran dan peledakan yang menimbulkan potensi dampak berupa pergetaran tanah atau yang disebut ground vibration yang diukur dengan peak vertical velocity atau PVV mengacu pada SNI pada nomor 7571 2010 untuk menjaga keselamatan struktur di sekitar tambang. Lalu dengan seiring kemajuan arah penambangan, beberapa bangunan seperti gudang handak lama di Kuare Lembo dan kebun warga di Kuare Tonia Teri telah masuk dalam zona aman peledakan. Data pada bulan Januari sampai Maret tahun 2020 menunjukkan nilai PPV sebesar 3,5 mm per second pada jarak 420 meter di Sorowako S. Nilai ini melebihi ambang batas yang ditetapkan. Pada kondisi ini menegaskan perlunya pengendalian peledakan melalui pengaturan parameter bahan peledak seperti ANFO dan delay guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan, peralatan, pekerja, dan juga bangunan di sekitar area tambang. Lalu untuk tujuan penelitian kali ini, yang pertama adalah analisis sekitaran. Jadi kita menganalisis hasil pengukuran ground vibration aktual pada operasi peledakan quarry di Sorowako S dan West terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada prediksi getaran. Jadi kita juga menganalisis dan mendapatkan rumusan prediksi ground vibration atau prediksi getaran berdasarkan teori scale distance menurut USBM, Langevors, dan Killstrom, dan teori lainnya. Lalu untuk yang terakhir adalah usulan peledakan. Jadi kita bertujuan untuk mendapatkan usulan maksimal isian bahan peledak ANFO per delay pada operasi peledakan quarry Sorowako East dan West area. Lalu selanjutnya kita masuk ke dasar teori. 2.1 yaitu getaran tanah. Baik, dari konsep dasar peledakan,
Saat peledakan terjadi itu, energi yang dihasilkan itu terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu work energi, yang merupakan energi yang benar-benar digunakan untuk memecahkan batuan. Jadi energi ini tuh terdiri dari dua, shock energi dan gas energi. Keduanya yaitu ada waste energi, yaitu energi yang terbuang dalam bentuk cahaya, panas, suara, dan yang paling penting dalam konteks lingkungan yaitu ada energi seismik atau getaran tanah. Nah, getaran inilah yang menjadi fokus tadi kita karena yang bisa berdampak pada lingkungan sekitar seperti bangunan dan peralatan tambang. Next. Selanjutnya, oke. Lalu selanjutnya yaitu gel poin 2.2, gelombang seismik. Getaran getaran tanah dari peledakan merambat dalam bentuk gelombang seismik yang terdiri dari dua tipe utama yaitu gelombang P atau primer wave dan gelombang S atau secondary wave. Jadi gelombang P itu dikenal juga sebagai gelombang longitudinal atau gelombang kompresi yang arah rambatnya itu searah dengan gerak partikel. Lalu yang kedua itu gelombang S atau secondary wave yaitu yang merupakan gelombang transversal atau shear wave yang arah rambatnya itu tegak lurus terhadap gerakan partikel yang dapat digambarkan pada yang di sebelahnya itu. Lalu selanjutnya yaitu pengukuran seismograf untuk itu dapat mencatat tiga jenis gelombang. Yang pertama yaitu gelombang vertikal, gelombang longitudinal, dan gelombang transversal yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Untuk gelombang vertikal itu gerakan partikelnya itu naik turun, sedangkan gelombang longitudinal itu gerakan partikelnya itu searah dengan rambatan. Lalu sedangkan yang ketiga itu gelombang transversal itu gerakan partikelnya itu tegak lurus dari arah rambatannya. Lalu selanjutnya yaitu poin 2.3, faktor yang mempengaruhi tingkat getaran. Jadi getaran tanah yang dihasilkan itu dari peledakan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut itu antara lain ada jumlah dan jenis bahan peledak yang digunakan, arah antara lokasi peledakan dengan titik pengukuran, serta kondisi geologi dan struktur batuan di area tersebut. Jadi faktor-faktor ini tuh bisa dikendalikan atau tidaknya itu tergantung dari studi kasus yang dihadapi di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap parameter faktor pengaruh itu membantu kita pada perancangan peledakan yang aman dan efisien. Dan berikut merupakan variabel yang dapat dikontrol itu seperti ada berat isian per delay, lalu ada delay interval, ada burden dan spasi, ada steaming, ada tipe steaming, ada panjang isian dan diameter, ada sudut lubang bor, ada arah inisiasi, ada berat isian per peledakan, kedalaman isian, bare versus converted prima chord, dan kecocokan isian. Lalu selanjutnya itu juga dijelaskan mengenai variabel yang tidak dapat dikontrol, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu keadaan umum daerah pemukiman, lalu yang kedua ada tipe, dan ketiga yaitu kondisi angin dan hujan. Lalu selanjutnya yaitu poin 2.4, persamaan peak particle velocity atau disingkat PPV. Jadi getaran tanah akibat peledakan itu dapat diprediksi melalui hubungan antara PPV dengan scale distance atau SD menggunakan analisis regresi. Jadi scale distance itu menghubungkan jarak dan berat bahan peledak per delay untuk memprediksi getaran. Untuk persamaannya itu ada tiga. Yang pertama itu berdasarkan USBM
dari Duval dan Vogelson pada tahun 1962, yaitu PPV itu rumusnya ada K dikalikan dengan R dibagi dengan akar Q dipangkatkan dengan negatif M. Lalu, sedangkan menurut Ambrasase dan Hedron tahun 1968, untuk PPV itu dapat dihitung melalui rumus R dibagi K dikalikan dengan R dibagikan dengan Q pangkat 1/3 dan dipangkatkan dengan negatif M. Sedangkan menurut Langevors dan Killstrom tahun 1978, PPV itu dapat dicari dengan rumus K dikalikan dengan R dibagi dengan Q pangkatkan 1/2 dipangkatkan lagi dengan negatif M. Untuk keterangannya, PPV itu merupakan singkatan dari Peak Particle Velocity yang memiliki satuan yaitu milimeter per second. Lalu untuk R yaitu jarak peledakan ke titik pengukuran dengan satuan meter, dan Q itu berat isian bahan peledak maksimum per delay dengan satuan kilogram, dan K itu konstanta energi peledakan yang ditransfer ke batuan. Lalu yang M itu faktor geometri peledakan dan karakteristik batuan. Konstanta K dan M itu saling berhubungan dan berbanding lurus. Semakin besar K, biasanya M juga semakin besar, yang menunjukkan pengaruh sifat mekanik batuan terhadap getaran. Next. Lalu selanjutnya poin 2.5 ada analisis regresi. Jadi persamaan PPV di dalam kajian statistik itu dapat dianalisis menggunakan metode regresi nonlinear atau Power pada program komputer. Berikut adalah persamaan regresi Power di dalam kajian statistik secara umum menurut Irianto tahun 2012. Jadi rumusnya yaitu Y sama dengan A dikalikan dengan X pangkat B dengan keterangan yaitu Y itu merupakan variabel terikat, sedangkan A itu konstanta, X itu variabel bebas, dan B itu konstanta. Jadi analisis regresi itu menghasilkan dua ukuran penting, yaitu yang pertama ada koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan data, serta koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Lalu selanjutnya poin 2.6 multivariate regression analysis, yaitu multivariate regression analysis ini digunakan untuk menganalisis hubungan satu variabel terikat dengan banyak variabel bebas. Digunakan untuk memprediksi peak particle velocity atau PPV dengan mempertimbangkan banyak faktor sekaligus. Jadi faktor yang dianalisis pada multivariate regression analysis itu ada 4. Yang pertama yaitu jarak peledakan ke pengukuran, lalu ada berat bahan peledak per delay, lalu ada jumlah lubang ledak, dan yang terakhir ada kedalaman lubang ledak. Dengan metode ini, prediksi PPV itu menjadi lebih akurat dibandingkan regresi biasanya, dikarenakan mempertimbangkan lebih banyak variabel yang saling mempengaruhi. Nah, jadi rumus dari multivariate regression itu ada Y bar sama dengan beta 0 ditambahkan dengan beta 1 dikalikan dengan X1 ditambahkan dengan beta 2 dikalikan dengan X2 sampai dengan ditambahkan terus sampai dengan beta N dikalikan dengan XN dengan keterangan yaitu Y itu merupakan variabel terikat, sedangkan X itu merupakan variabel bebas, dengan I-nya itu merupakan jumlah variabelnya, urutan variabelnya. Next. Lalu selanjutnya yaitu poin 2.7, ada standar baku tingkat getaran tanah. Jadi, menurut Standar Nasional Indonesia nomor 7571 tahun 2010 menetapkan baku tingkat getaran kejut untuk berbagai jenis bangunan seperti bangunan kuno, bangunan dengan pondasi, dan jenis lainnya itu ditetapkan sebagai berikut sesuai dengan tabel yang telah dipaparkan pada PowerPoint. Yang pertama untuk kelas 1 itu dengan jenis bangunan kuno yang dilindungi Undang-Undang Benda Cagar Budaya
sesuai dengan UU nomor 6 tahun 1992 itu memiliki nilai peak vector sum yaitu sebesar 2 mm per second. Sedangkan bangunan dengan pondasi pasangan bata dan adukan semen saja, termasuk bangunan pondasi dari kayu dan lantainya diberi dengan adukan semen, itu nilai peak vector sum-nya yaitu di 3 mm per second. Lalu yang ketiga ada bangunan dengan pondasi dan pasangan bata dan adukan semen diikat dengan slope beton, itu nilai peak vector sum-nya itu di 5 mm per second. Lalu yang di kelas 4 itu ada bangunan dengan pondasi dan pasangan bata dan adukan semen, slope beton, kolom dan rangkanya itu diikat dengan ring block, itu nilai peak vector sum-nya itu di 7 hingga 20 mm per second. Sedangkan pada kelas terakhir yaitu ada bangunan dengan pondasi, pasangan bata dan adukan semen, slope beton, kolam dan diikat dengan rangka baja, itu nilai peak vector sum-nya itu di 12 hingga 40 mm per second. Baik, selanjutnya masuk pada hasil untuk poin 3.1 yaitu parameter peledakan kuari. Jadi pada kegiatan peledakan ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor yang dapat dikendalikan oleh manusia, contohnya seperti geometri peledakan. Lalu yang kedua ada faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, seperti karakteristik dari batuan itu sendiri. Ini merupakan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manusia. Di sini ada beberapa parameter. Yang pertama ada pola pengeboran. Pada Sorowako East dan West, pola pengeborannya menggunakan paralel dan staggered pattern. Lalu yang kedua ada arah dan kemiringan lubang ledak di Sorowako East dan Sorowako West. Lubang ledaknya itu tegak. Lalu parameter yang ketiga ada diameter lubang ledak. Pada Sorowako East berukuran 5 inci. Untuk Sorowako West berukuran 5,5 inci. Lalu pada loading density, parameter loading density Sorowako East 11,5 kg per meter, untuk Sorowako West 10,16 kg per meter. Untuk badannya Sorowako East 4 meter, Sorowako West 5 meter. Untuk spasinya Sorowako East 5 meter dan juga Sorowako West 5 meter. Lalu ada kedalaman lubang ledak. Pada Sorowako East dan West memiliki kedalaman lubang ledak 9 meter. Untuk steaming sendiri di Sorowako East 5,1 meter dan Sorowako West 4,5 meter. Lalu untuk powder charge di Sorowako East 3,9 meter dan Sorowako West 4,5 meter. Powder factor pada Sorowako East 0,25 kg per BCM dan Sorowako West 0,2 kg per BCM. Lalu surface delay pada Sorowako East dan Sorowako West yaitu sekitar 42 dan 67 ms. Untuk in-hole delay 500 ms, untuk lead inline 2000 ms. Dan untuk pola rangkaian peledakan pada Sorowako East dan Sorowako West ada row by row, hole by hole, dan excellent cut. Dan untuk parameter yang terakhir ada booster, yaitu menggunakan dinamit daya gel ekstra 100 gram. Jadi untuk bahan peledak yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan ANFO atau amonium nitrat fuel oil, yaitu campuran antara amonium nitrat (AN) sebagai zat pengoksida dan fuel oil (FO) sebagai bahan bakar dengan perbandingan campuran AN 94,5% dan FO 5,5%. Selanjutnya ada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Jadi sampel batuan pada penelitian ini berdasarkan uji point load index atau merupakan metode pengujian untuk mengetahui kekuatan batuan terhadap pembebanan titik tunggal, dan juga unit weight method yang merupakan metode untuk menentukan berat jenis asli atau densitas dari batuan yang dilakukan Departemen Geotechnical and Hydrology dengan mayoritas tipe batuan beku, peridotite atau dunite. Lalu di sini ada tabel hasil dari pengujian pada Sorowako West dan Sorowako East. Untuk lokasinya ada di 3 lokasi kuari yaitu di Lembo, Mangali, dan Konde. Pada kuari Lembo, kedalaman pengambilan sampel batuan sekitar 24 sampai 25 meter.
dan densitas asli yang merupakan hasil dari unit weight method menunjukkan 12,07 gram per centimeter kubik. Lalu ada LS 50 yang merupakan hasil dari pengujian uji point load index yaitu 10,92 dan untuk UCS-nya 251,25 yang merupakan eh, yang mengindikasikan bahwa tergolong keras dan padat. Lalu pada kuari yang kedua ada manggali. Untuk kedalamannya 27 sampai 28,5 dengan densitasnya 3,28 dan LS-nya 4, lalu CS-nya 92,02. Lalu pada lokasi ketiga ada Konde dengan kedalaman 16,4 sampai 17,6 dengan densitasnya 4,04 dan LS-nya 3,22, lalu juga UCS-nya 74,13 dengan rata-rata tiga lokasi tersebut untuk densitasnya 6,46, LS-nya 6,05 dan UCS-nya 139,13. Lalu pada Sarawak Ois terdapat dua lokasi yaitu pada Pinang Balaba dan Tone Ateri. Untuk kuari pertama di Pinang Balaba untuk kedalamannya 13,6 sampai 14,05. Lalu densitasnya 3,04, LS-nya 1,05 dan UCS-nya 24,26. Untuk kuari yang kedua ada Tonea Terry dengan kedalaman 18 sampai 19, densitasnya 3,2, LS-nya 0,8 dan UCS-nya 18,3 dengan rata-rata kedua kuari tersebut yaitu densitasnya 3,12, IS-nya 0,92 dan UCS-nya 21,28. Selanjutnya poin 3.2 yaitu hasil pengukuran di lapangan. Jadi pengukuran ground vibration di lapangan bertujuan untuk mengetahui peak particle velocity akibat ledakan. Peak particle velocity sendiri merupakan kecepatan maksimum getaran partikel tanah yang terjadi akibat gelombang seismik dari peledakan. Lalu data peak particle velocity primer pada bulan Februari sampai Maret 2020 selama penelitian berlangsung dan data sekunder pada bulan Desember 2019 sampai Januari 2020. Sehingga data tersebut kemudian digunakan sebagai data untuk analisis regresi persamaan rumus PPV prediksi. Selanjutnya ada pengukuran ground vibration. Bisa dilihat pada tabel yang tertera yaitu pada Sarawak West. Di sini pada Sarawak West tergolong pada kategori bangunan kelas 3 yang merupakan bangunan dengan pondasi, pasangan bata, adukan semen, dan juga slab beton. Sehingga nilai PPV maksimalnya yaitu 5. Ini bisa dilihat di bawah 5. Selanjutnya pada pengukuran ground vibration di Sarawak Ois. Untuk Sarawak Ois sendiri kategori bangunannya jenis kelas 2 yaitu jenis bangunan dengan pondasi, pasangan bata, dan adukan semen saja, termasuk juga bangunan yang memiliki pondasi dari kayu. Untuk nilai PPV maksimalnya yaitu ada pada 3. Dan di sini terdapat nilai PPV yang melebihi standar yaitu lebih dari 3. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada grafik ini ditampilkan mengenai hubungan antara peak particle velocity atau PPV dan scale distance. Berdasarkan dengan 3 teori utama yaitu USBM, Ambersi-Hendron, dan Langford-Skillstrom. Nah, grafik ini digunakan untuk memprediksi tingkat getaran tanah akibat ledakan. Pada grafik untuk area Sarawak West, terlihat bahwa ketiga teori memperlihatkan hubungan yang terbalik antara SD dan PPV. Artinya, semakin besar nilai scale distance-nya, misalnya karena jarak lebih jauh atau bahkan bahan peledaknya lebih kecil, maka nilai PPV-nya cenderung semakin kecil. Dari 3 model ini, rumusan Ambersi-Hendron menunjukkan hasil prediksi paling mendekati data aktual, di mana koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,70 sekian, yang menunjukkan hubungan yang signifikan dan sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi geologi dan geometri peledakan di Sarawak West,
Model abrasi Hendon cukup handal untuk memprediksi dampak getaran tanah. Nah, pada grafik untuk Sorowako East sendiri, tren hubungan antara SD dan PVV tetap sama, yaitu berbanding terbalik. Tetapi, sebaran data aktual terhadap garis prediksinya terlihat lebih menyebar, menandakan mungkin adanya pengaruh variabel lain yang tidak ditangkap oleh teori scale descent ini. Nah, model terbaik di wilayah ini adalah Langford-Skillstorm dengan koefisien determinasi sebesar 0,6863. Ya, tergolong cukup baik dan menunjukkan korelasi yang sangat kuat. Jarak, lalu isian bahan peledak, juga jumlah lubang ledak dan kedalaman lubang. Nah, nantinya variabel terikat dan bebas ini dilakukan analisis regresi menggunakan Excel sehingga bisa menghasilkan rumus matematis seperti pada yang kanan. Nah, jadi untuk WES rumus matematis prediksi PPV-nya yaitu 295,72 dikalikan R pangkat min 0,907 dikalikan Q pangkat 0,708 dikalikan N pangkat 0,482 dikalikan L pangkat min 1380. Nah, untuk W sendiri, persamaan matematis prediksi PPV diperoleh 1,473 dikalikan R pangkat 0,680 dikalikan Q 0,510 dikalikan N 0,782 dikalikan L pangkat min 1,221. Nah, R, Q, N, L ini nantinya mewakili variabel-variabel yang tadi saya sebutkan, seperti jarak, lalu isian bahan peledak, juga jumlah lubang ledak, dan kedalaman lubang. Next. Nah, dari kedua pendekatan yang telah dilakukan tadi, baik skala distance juga MRE, diperoleh kira-kira seperti ini persamaan yang nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai PPV prediksi. Nah, mungkin bisa next langsung aja. Nah, persamaan yang tadinya diperoleh, yang digunakan untuk menghitung nilai PPV ini, nah ini bertujuan untuk melakukan kecocokan antara PPV aktual dan PPV prediksi menurut teori scale distance dan regresi multivariate dengan memperhitungkan persentase kesalahan relatif rata-rata terkecil dan nilai R kuadrat atau koefisien determinasi terbesar. Nah, jadi berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, tampak untuk pendekatan model MRA atau multivariate regression analysis itu mendapatkan nilai koefisien determinasi paling tinggi di sini dengan nilai error yang paling kecil. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas pembahasan di 4.1 yakni analisis ground vibration terhadap lingkungan. Jadi untuk pembahasan ini dibagi menjadi dua area utama, ada Sorowako West dan juga Sorowako East. Untuk di Sorowako West itu, hasil PPV aktual di Sorowako West itu tidak melebihi batas aman PPV untuk bangunan kelas 3 yang dimana 5 mm per second kecepatannya, yang dapat dikatakan juga aman. Dan bangunan yang masuk radius safe distance ini hanya gudang handak lama yang berada di Quarry Lembo. Dan untuk yang Sorowako East, itu nilai PPV aktualnya mencapai 3,5 mm per second pada jarak 420 meter di Quarry Tonea Terry, yakni sudah melebihi batas aman PPV untuk bangunan kelas 2 yang PPV-nya ini 3 mm per second. Dan pada kecepatan PPV ini itu dapat dikatakan tidak aman.
Dan untuk eh, dampak ke lingkungan sekitarnya ini, kebun merica dan bangunan warga ini terkena dampak apabila paparan terus-menerus terjadi, beresiko merusak bangunan dan juga kebun. Next. Yang kemudian poin 4.2 yakni usulan rumusan prediksi ground vibration. Nah, di sini terdapat dua grafik, yakni perbandingan antara actual peak particle velocity atau PPV aktual dan juga predicted peak particle velocity atau PPV yang diprediksi. Nah, pada grafik kali ini tuh yang garis berwarna biru tidak putus-putus itu adalah garis PPV aktualnya. Kemudian untuk garis yang putus-putus dan titik-titik itu merupakan garis yang mewakili PPV prediksi dari teori scale distance yang ada USBM 1962, Ambras Sayce Hendron 1968, dan juga Longevors. Dan untuk yang garis putus-putus garis itu merupakan hasil visualisasi dari multivariate regression analysis. Di next. Nah, jadi untuk usulan rumusan prediksi ground vibration ini dihasilkan dua hasil, yakni untuk teori scale distance dan juga teori multivariate regression analysis. Saya akan bahas dulu dari teori scale distance, yang dimana rumusan dari teori scale distance ini hanya mempertimbangkan dua faktor saja, yakni ada faktor jarak dan juga berat isian bahan peledak per delay. Nah, dimana hasilnya itu terlihat pada kotak berwarna biru ini. Untuk yang Sorwa-Coes itu terpilih teori scale distance-nya Ambrosius Hendron 1968, yang dimana nilai R kuadrat ini sama dengan 0,7027. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan lebih dahulu, R kuadrat ini merupakan koefisien determinasi yang merupakan untuk ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Dan biasanya koefisien determinasi ini mulai dari range 0 hingga 1, yang dimana apabila nilai R kuadrat ini semakin dekat dengan nilai 1, maka bisa dibilang rumusan dari teori tersebut itu sudah cukup sesuai atau sudah cukup tepat. Seperti itu. Nah, saya lanjut pembahasannya. Untuk nilai R kuadratnya itu sama dengan 0,7027 dan kesalahan relatifnya itu 28,11%. Dan untuk yang Sorwa-Coes itu terpilih teori scale distance-nya Langevors dan Killstorm, yang dimana nilai R kuadrat ini sama dengan 0,6863 dan kesalahan relatifnya ini sama dengan 32,09%. Dan saya lanjut ke teori multivariate regression analysis, yang dimana pada teori ini tuh memasukkan lebih banyak variabel, lebih banyak faktor seperti jarak, berat isian bahan peledak, jumlah lubang ledak, dan juga kedalaman lubang. Dan yang dimana hasil dari teori multivariate regression analysis ini untuk yang Sorwa-Coes itu nilai R kuadratnya sama dengan 0,793, kesalahan relatifnya itu sama dengan 22,36%. Untuk yang di Sorwa-Coes nilai R kuadrat ini sama dengan 0,705 dan kesalahan relatifnya yaitu sebesar 30,99%. Nah, apabila teman-teman melihat antara hasil dari teori MRA dan juga scale distance itu sudah terlihat sangat jelas, nilai dari R kuadrat dan juga kesalahan relatif nilai dari R kuadrat dari MRA ini lebih besar daripada yang scale distance, dan juga kesalahan relatif yang berada di MRA ini lebih kecil daripada teori scale distance. Jadi usulan rumusan yang dipilih itu adalah rumusan multivariate regression analysis, yang dimana nilai R kuadrat lebih tinggi, yang lebih tepat dan juga sesuai, dan juga nilai persen kesalahan itu lebih kecil. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tabel dan grafik usulan isian bahan peledak ANFO berdasarkan rumusan prediksi. Nah, di tabel pertama ini merupakan usulan isian bahan peledak di Sorwa-Coes, di mana tabel ini berisi usulan maksimum isian bahan peledak ANFO per delay di Sorwa-Coes. Targetnya adalah untuk menjaga nilai PPV atau Peak Particle Velocity tidak melebihi dari 5 mm per second sesuai standar untuk bangunan kelas 3. Nah, jika dilihat di tabelnya itu ada beberapa kolom utama di tabel itu. Yang pertama ada jarak yang menunjukkan jarak titik pengukuran di lokasi peledakan mulai dari 100 sampai 700 meter. Kemudian di kedua ada PPV
di mana target batas getaran maksimal yang diizinkan sesuai dengan aturannya untuk batasnya sebesar 5 mm per second. Kemudian ada charge delay yang merupakan maksimal total bahan peledak yang boleh digunakan dalam suatu delay per lubang. Oh, sorry, digunakan dalam satu delay untuk jarak tertentu. Nah, bisa dilihat ini untuk jumlah charge delay yang digunakan di setiap lubang itu berbeda-beda dari 20,4 sampai 5.328,31. Kemudian ada charge hole yang merupakan berat bahan peledak per satu lubang ledak untuk Soroka West. Di sini maksimal untuk per satu lubangnya itu adalah sebesar 44,85 kg. Nah, yang terakhir ada max overlap holes yang merupakan jumlah maksimum lubang yang boleh diledakkan dalam satu delay untuk memenuhi batas getaran. Jadi pada jarak 100 meter hanya diperbolehkan satu lubang tanpa overlap yang sebesar 20,41 kg per delay. Dan untuk jarak 700 meter diperbolehkan hingga 118 lubang dengan charge-nya sebesar 5.328,31 kg per delay. Next. Kemudian ada usulan isian bahan peledak untuk Sorokawa West. Nah, di sini tabelnya mirip dengan yang tabel sebelumnya, tapi khusus untuk Sarowako West, di mana karakteristik bangunan yang berdekatan adalah kelas 2 yang merupakan lebih rentan, sehingga batas PVV yang diizinkan lebih rendah, yaitu 3 mm per second. Untuk isi kolomnya hampir sama, cuma yang bedanya itu di bagian charge delay-nya itu lebih kecil daripada di Sorowako West. Dan untuk charge hole-nya maksimum 45,45 kg. Dan untuk max overlap holes-nya lebih sedikit timbang Sarowako West, di mana pada jarak 100 meter hanya satu lubang dengan isian 22,69 kg yang boleh diledakkan. Sedangkan pada 700 meter maksimal 10 lubang diledakkan dalam satu delay dengan total isian 472,77 kg. Next. Nah, ini merupakan tabel hasil pengukuran peledakan trial. Tabel ini berisi data hasil peledakan uji coba atau trial yang digunakan untuk membuktikan bahwa rumusan isi bahan peledak yang diusulkan benar-benar dapat mengendalikan ground vibration. Ada beberapa kolom yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada lokasi bor. Nah, untuk lokasi pengukuran, ada tiga lokasi, 2 di Sorowako West yaitu di Lembo dan Manggali, dan 1 di Sorowako East yaitu Toniateri. Nah, kemudian ada batas aman SNI yang menunjukkan standar PVV maksimal, yang dimana untuk bagian westnya sendiri yaitu 5 mm per second, dan untuk eastnya sebesar 3 mm per second. Kemudian ada jaraknya yaitu dengan satuan R, di mana jarak ini merupakan jarak pengukuran dari sumber ledakan. Jadi untuk jarak dari sumber ledakan ini diartikan jarak paling aman dari daerah peledakan. Untuk di West itu di Lembo sebesar 400 meter dan di Manggali 300 meter, dan untuk Toniateri sebesar 412 meter. Kemudian ada charge total atau Q, merupakan total bahan peledak yang digunakan. Bisa dilihat untuk total bahan peledak yang digunakan berbeda. Yang untuk di Lembu ada 3,6, untuk Manggali ada 24,12, dan untuk Toniateri sebesar 76. Kemudian ada jumlah lubang, di mana di Lembu sebesar 40, Manggali sebanyak 51, dan Toniateri sebanyak 60. Dan kemudian ada kedalaman lubang, di mana rata-rata kedalaman lubang di setiap tempat itu berbeda. Untuk di Lembu sendiri itu ada 5,53, untuk Manggali ada 6,04, dan untuk Toniateri sebanyak sedalam 9,8. Dan kemudian ada PVV prediksi dan
PPV aktual, di mana kedua PPV ini membandingkan nilai yang diprediksi dari rumusan dengan nilai aktual hasil pengukuran di lapangan. Dan yang terakhir ada persen kesalahan relatif, yang dimana mengukur seberapa jauh nilai prediksi dan aktual berbeda. Nah, bisa dilihat semua nilai PPV aktual berada di bawah batas aman. Dan untuk rata-rata kesalahan antara prediksi dan aktual hanya sebesar 18,72%, yang menunjukkan bahwa rumusan prediksi cukup akurat. Next. Kemudian ada grafik perbandingan PPV prediksi dan PPV aktual. Grafik ini menampilkan perbandingan visual antara nilai PPV prediksi dan nilai PPV aktual dari hasil peledakan trial. Untuk sumbu X-nya sendiri menggambarkan lokasi-lokasi trial peledakan, dan untuk sumbu Y-nya menunjukkan nilai PPV dalam milimeter per second. Jadi dari garis prediksi dan aktual ini berada dekat satu sama lain di semua titik pengukuran, dan tidak ada deviasi besar antara prediksi dan aktual. Ini membuktikan bahwa rumusan prediksi dari multivariate regression analysis valid untuk digunakan pada operasi peledakan di Sorowako. Selain itu, hasil peledakan trial menunjukkan bahwa kegiatan peledakan sudah aman bagi bangunan dan lingkungan sekitar. Next. Berikut kesimpulan dari materi ini. Yang pertama ada analisis getaran. Berdasarkan analisis getaran tanah selama kegiatan peledakan di quarry, diketahui bahwa area Sorowako West masih dalam kategori aman menurut standar SNI 7571/2010. Karena nilai peak particle velocity-nya atau PPV-nya aktual selama penelitian tidak melebihi batas aman untuk pembangunan kelas 3. Sementara itu, di Sorowako East, nilai PPV pada quarry Toneateri mencapai 3,5 mm per sekon pada jarak 420 meter, yang berarti setelah melewati batas aman untuk bangunan kelas 2. Kemudian prediksi getaran. Prediksi nilai PPV untuk Sorowako West dan East yang paling sesuai adalah menggunakan pendekatan teori multivariate regression analysis. Rumus prediksi yang dihasilkan adalah yang pertama untuk Sorowako West, PPV sama dengan 295,722 dikali R min 0,708 dikali Q 0,482 dikali N min 0,907 dikali L min 1,380. Kemudian yang untuk Sorowako East, PPV-nya sama dengan 1,473 dikali R 0,68 dikali Q 0,510 dikali N 0,782 dikali L 1 dikali L min 1,21. Dan yang terakhir ada usulan peledakan. Dari hasil rumusan prediksi tersebut diperoleh rekomendasi maksimal jumlah bahan peledak ANFO per delay untuk peledakan berikutnya. Di Sorowako West atau yang bangunan kelas 3, batas maksimum adalah 20,41 kg per delay pada jarak 100 meter dan 5.328,31 kg per delay pada jarak 700 meter. Sementara itu, di Sorowako East atau bangunan kelas 2, batas maksimum adalah 22,69 kg per delay pada jarak 100 meter dan 472,77 kg per delay pada jarak 700 meter.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.